Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Han Yu berkata, aku membeli perisai di tingkat agung, yang disebut refleksi absolut, yang mampu meluncurkan perisai elemen cahaya 3 lapis. Kekuatan pertahanannya bahkan melampaui obstruksi surgawi, dan memungkinkan pengguna untuk menangkis tembakan sihir ke arahnya. Saya belum membeli apapun selain ini. Saya menghabiskan total 11.000 poin kontribusi. Sekarang giliran si Masian, bos, saya mungkin membeli terlalu banyak, tolong jangan salahkan saya. Anda benar, saya tidak bisa terus mengenakan jubah magis seorang pendeta, jadi saya membeli baju besi untuk menutupi bagian atas tubuh saya. Itu disebut kekuatan suci, dan dapat meningkatkan energi spiritual eksternalku sebanyak 1000 saat memiliki kemampuan perpanjangan, yang dapat memperpanjang durasi semua kemampuan fisik. Ini sangat membantu untuk mode madness saya. Dan aku mengganti senjataku, lihatlah. Senjata baru ini hampir menghabiskan seluruh ruang penyimpanan cincin saya, hehe. Saat dia mengatakan ini, dia tersenyum sangat puas. Dengan kilatan emas di tangannya, cahaya yang kuat muncul di sekitarnya, dan sebuah benda besar muncul di tangannya. Item ini benar-benar ekstrim. Melihatnya, bahkan mata Long Hao Shen terbuka lebar, saat dia bergumam, ini terlalu kejam. Si Masian menjawab sambil tertawa, bos, saya berjalan di jalan kekerasan. Dengan energi spiritual eksternal saya yang secara alami lebih besar daripada orang biasa, dan selanjutnya menambahkan kekuatan suci ini yang meningkatkan energi eksternal saya hingga 1000, tidak menggunakan senjata semacam ini akan memalukan. Senjata di tangannya memang khusus. Sederhananya, itu adalah bola logam yang sangat besar. Item ini tidak memiliki aspek mencolok, memiliki diameter 1 meter. Bola elemen ini sangat mengkilap, mendistribusikan fluktuasi cahaya yang terkonsentrasi. Bahkan dengan fisik seperti si Masian, menggendongnya terlihat sangat berat. Meskipun dia tidak tahu bahan apa yang terbuat dari ini, setidaknya beratnya harus 500 kg. Si Masian dengan bangga memperkenalkan partner barunya, senjata ini bernama Energetic Light Ball, dan sejujurnya, keberuntunganku cukup bagus. Karena tidak ada yang membutuhkan item ini, saya mendapatkannya dengan biaya rendah, hanya menghabiskan 16.000 poin kontribusi untuk itu. Faktanya, itu dilapisi dengan lapisan emas murni, dan mencapai puncak mutlak peralatan di tingkat Glorious. Peralatan lain dari level ini akan menelan biaya setidaknya 30.000 poin kontribusi. Bola cahaya energiku membawa kemampuan tambahan yang disebut Cruise. Hanya saja saya belum mencoba kemampuan ini, tetapi inti bola cahaya energi dikatakan sebagai kristal ajaib dari binatang ajaib langkah ke-7. Saya membelinya dari pejabat di pusat transaksi, dan telah diberitahu di sana bahwa jika kristal ajaib ini ditukar dengan 1 pada langkah ke-8, bola cahaya energi ini akan segera mencapai ranah peralatan legendaris. Jika emas murni ditambahkan ke dalamnya, itu bahkan mungkin untuk mencapai puncak tingkat legendaris. Dengan hati-hati melirik bola emas besar ini, mereka menemukan bahwa di luarnya ada pegangan dan rantai emas sepanjang lebih dari 10 meter, yang terlihat setebal lengan si Masian. Long Hao Shen tidak bisa tidak bertanya, apakah ini versi yang diperbesar dari Meteor Hammer? Si Masian berkata sambil tersenyum, cukup banyak. Saya pikir rantai ini lebih pendek, tetapi kekuatan saya saat ini setidaknya cukup. Setelah kultivasi saya meningkat, saya pasti akan dapat memanfaatkan kekuatan benda ini dengan lebih baik. Tepat ketika saya melihat ini, saya langsung jatuh cinta dan memutuskan bahwa ini akan menjadi perlengkapan seumur hidup saya, yang akan saya coba tingkatkan bersama dengan kekuatan saya di masa depan. Di samping, Han Yu menepuk dahinya sendiri, Sima, setiap kali kita bertemu orang lain, jangan pernah memberitahu siapapun bahwa kamu berasal dari kuil imam, jika tidak, mereka pasti akan mengejekmu. Dan lebih baik jangan pernah membawa benda ini saat pergi ke kuil imam untuk mempelajari sihir baru. Si Masian mendengus, aku tidak pernah membuat kuil imam kehilangan muka, apa yang harus aku takutkan? Mungkin di masa depan, kuil imam akan menganggap saya sebagai kebanggaannya. Mengatakan ini, dia melemparkan bola emas di tangannya. Meskipun hanya pada jarak 1/3 meter dari tanah, ketika bersentuhan dengannya,
itu meninggalkan retakan di lantai di bawahnya. Long Haoshen bertanya, dan hanya itu. Apakah itu semua untuk peralatan yang kamu beli untuk dirimu sendiri? Benar, itu saja untuk peralatan kita sendiri. 5 lainnya menjawab serempak. Long Haoshen memberikan jawaban bingung, ini tidak mungkin. Meskipun ini meningkatkan kekuatan kalian masing-masing, itu bahkan tidak menghasilkan total 100.000 poin kontribusi. Bukankah kita memiliki 160.000 poin kontribusi yang tersisa untuk dibelanjakan? Dan dengan jumlah pil yang dijual Lin Xin, bukankah seharusnya ada kelebihan poin kontribusi yang besar? Menyimpan terlalu banyak poin kontribusi tidak ada gunanya, lebih baik kita menukarnya untuk meningkatkan kekuatan militer kita. Mereka berlima secara misterius saling memandang, penuh dengan senyum lebar. Lin Xin dengan bangga menjawab, "Bos, kami tahu Anda akan mengatakan ini. Tentu saja, kita tahu bahwa tidak ada gunanya menyimpan terlalu banyak poin kontribusi. Apa yang kami perkenalkan adalah peralatan yang kami beli untuk diri kami sendiri, tetapi kami belum berbicara tentang apa yang kami beli untuk Anda." Petik 2. Saya. Long Haoshen mulai, mengungkapkan senyum cemberut kepada yang lain, kamu. Han Yu adalah orang pertama yang menjawab, "Kapten, kami semua melihatmu berkeliaran di pusat transaksi, Anda hanya menghabiskan poin kontribusi untuk membeli 2 peralatan untuk wakil kapten kami, tetapi bagaimana dengan diri Anda sendiri? Kami memahami bahwa Anda berharap untuk menyimpan poin kontribusi untuk digunakan oleh kami, tetapi apakah Anda sudah memikirkan posisi Anda sebagai inti tim? Landasannya sama sekali. Meningkatkan kekuatan Anda adalah cara terbaik untuk memastikan keamanan tim kami di saat pertempuran. Ini bukan keegoisan tapi kebutuhan. Jadi, kami berinisiatif untuk membeli 3 peralatan untukmu." Mengatakan ini, tangan Han Yu berkilau emas, dan pedang berat yang aneh muncul di tangan Long Haoshen. Pedang berat ini mirip dengan pedang Roh Kudus panjangnya, sekitar 1 meter dan sepertiga, tapi sedikit lebih lebar dari yang sebelumnya. Pada bagian utama adalah 2 kelompok 4 ukiran, memanjang ke pegangan, dan di dalamnya, pola berbentuk naga tertanam. Tidak ada permata yang bertatahkan di dalamnya, tetapi ketika pedang berat ini ditarik, udara di seluruh villa tampaknya benar-benar terguncang. Niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Tentunya, tubuh yang tertusuk dengan rasa haus darah yang begitu besar pasti akan mati karena efeknya. Han Yu berkata dengan nada serius, pedang ini disebut disiplin cerah dan menghabiskan 16.000 poin kontribusi. Seperti bola cahaya energi Sima, harganya terlalu rendah, karena persyaratan penggunaannya sangat khusus, sehingga orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Itu mengharuskan pengguna untuk memiliki atribut cahaya, dan energi spiritual internal bawaannya melebihi 70. Dikatakan bahwa disiplin cemerlang ini diturunkan dari Retribution Knight yang kuat, tetapi mengumpulkan debu untuk waktu yang lama di pusat transaksi. Bagaimanapun, ksatria yang energi spiritual internal bawaannya lebih dari 70 terlalu langka. Ia mampu meluncurkan pedang suci instan, meskipun konsumsi energi spiritualnya akan sama dengan pedang biasa, ia akan meledak seketika. Itu juga membawa kemampuan penyerapan jiwa. Itu akan mengembalikan 10 unit energi spiritual setelah diubah menjadi energi spiritual suci kembali ke pengguna setiap kali musuh terkena. Pedang yang bagus. Long Haoshen berseru hampir tanpa sadar. Mungkin disiplin cerah ini tidak bisa dibandingkan dengan Blue Rain, Hibiscus of Light, tapi kualitasnya tinggi, dan 2 kemampuan yang dibawanya benar-benar praktis. Pedang suci instan, meskipun dengan konsumsi yang sama, memungkinkannya untuk menggunakan kemampuan bertarung langkah kelima untuk digunakan secara instan. Ini akan berguna seperti yang bisa dibayangkan di medan perang. Adapun kemampuan penyerapan jiwa itu, tampaknya cocok untuk pertempuran kerumunan, terutama saat melawan iblis peringkat rendah. Membunuh satu memungkinkan pengguna untuk menyerap 10 unit energi spiritual, dan ketika menghadapi iblis berbilah ganda, adalah mungkin bagi Long Haoshen untuk mencapai selusin musuh itu dengan 1 flash penyeka iblis atau pendorong petir biasa. Ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan di medan perang. Han Yu mengungkapkan senyum, ketika kapten menemukan senjata yang lebih baik,
pedang ini dapat diberikan kepadaku untuk menggunakannya, jadi itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Long Hao Shen hendak berterima kasih kepada mereka, ketika tangan Wang Yuanyuan juga bersinar dengan cahaya, dan perisai sepanjang 0,6 meter muncul di tangannya. Ini adalah Holy Radiant Shield, yang memiliki kemampuan Holy Shield. Meski hanya memiliki satu kemampuan Holy Radiant Shield adalah langkah ke-6 dan sangat cocok untuk Guardian Knight sepertimu. Sama seperti disiplin cerah, perisai suci perlu mengkonsumsi energi spiritual untuk mengaktifkan secara instan. Konsumsinya agak tinggi, membutuhkan 300 unit energi spiritual untuk sekali pakai, tetapi itu berlangsung selama 10 menit. Lin Xin mengulurkan tangan kanannya, dan kecemerlangan muncul sekali lagi di lantai di depannya. Seiring dengan helm, seluruh baju besi muncul di depan Long Hao Shen. Armor ini seluruhnya berwarna emas gelap, dihiasi dengan desain sederhana. Meskipun menarik perhatian, baju besi ini sudah memiliki tampilan yang megah ketika dibiarkan di tanah dengan sendirinya. The Brilliant Holy Armor membentuk satu set 2 item bersama dengan perisai sebelumnya, memungkinkan seseorang untuk menggunakan kemampuan Guardian Knight Holy Spirit Guard, yang merupakan langkah ke-6. Seperti 2 peralatan lainnya, itu akan langsung diluncurkan, memakan 300 unit setiap kali. Keduanya datang sebagai satu set, dan memberi Anda bonus set yang disebut perintah brilian saat digunakan bersama, mengurangi konsumsi energi spiritual dari 2 peralatan itu hingga sepertiga, sambil meningkatkan efisiensinya hingga sepertiga. Barang berkualitas tinggi. Ketiga item dari tingkat agung ini dapat digambarkan sebagai peralatan dengan kualitas terbaik. Set Glorious ini membawa kemampuan defensif dari langkah ke-6, menjadikannya item tingkat pertama bahkan ketika digunakan oleh Radiant Knight dari langkah ke-6. Dan ada bonus set praktis ini. Setelah menerima 3 peralatan itu, Long Hao Shen sekarang bersenjata lengkap. Ketika bertindak sebagai ksatria pertahanan, kekuatan pertahanannya akan mencapai batas yang sama sekali baru, sehingga bahkan tanpa menerobos, dia sudah bisa dianggap sebagai ksatria penjaga tingkat ksatria Radiant. Kamu, tatapan Long Hao Shen hangat, terlepas dari seberapa berbakatnya dia dan seberapa bagus pengendalian dirinya, dia masih berusia 15 tahun. Menghadapi rekan satu timnya yang begitu perhatian padanya, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Wang Yuanyuan adalah yang pertama bereaksi, Kapten, tidak perlu ada kata-kata sopan di antara kita. Kami adalah kawan dari tim yang sama, yang intinya adalah Anda. Tanpamu, kami bahkan tidak bisa kembali hidup-hidup dari wilayah iblis. Kekuatan Anda adalah kekuatan tim kami. Meningkatkan kekuatanmu akan memberi kami peluang terbaik untuk bertahan hidup saat menghadapi musuh yang kuat. Mereka memilih 3 potong peralatan untuk Long Hao Shen dengan ketulusan penuh. Sebenarnya, itu bahkan hanya setelah memikirkan item untuk memilih Long Hao Shen bahwa mereka mencari sisa peralatan untuk diri mereka sendiri. Setiap kali mereka bertemu dengan musuh yang kuat, Long Hao Shen adalah orang pertama yang menghadapi mereka sebagai ksatria penjaga, dan kompor sein spiritualnya akan selalu menarik lawan terkuat ke arahnya, terlepas dari apakah dia cocok untuk menghentikan lawan ini atau tidak. Sebagai teman-temannya, mereka selalu melihat ini berkali-kali. Lin Xin tersenyum senang, "Bos, cepat ambil. Aku akan tidur sekarang. Saya akan mengambil waktu untuk membuat beberapa pil besok, pagi-pagi sekali." Saldo poin kontribusi kami saat ini mendekati 90.000 daripada 100.000, tetapi saya percaya bahwa setelah kami kembali dari misi ini, kami setidaknya harus mendapatkan sedikit ini kembali. Mengamati rekan-rekannya dengan mata kemerahan, Hao Shen menyatakan, "Saya tidak bisa tidak berterima kasih, jika tidak, saya tidak akan berterima kasih. Setiap orang harus istirahat lebih awal hari ini, lakukan yang terbaik untuk berada dalam kondisi prima saat kita berangkat." Saat dia mengatakan ini, Long Hao Shen memulihkan 3 potong peralatan yang ditampilkan di depannya, sebelum kembali ke kamarnya dengan Keyer di tangannya. 5 lainnya tersenyum satu sama lain, dan kemudian dengan senang hati kembali ke kamar mereka sendiri dengan barang-barang yang baru mereka peroleh di tangan. Setelah pembelian besar hari ini, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa semua orang diperlengkapi dengan gigi, pembelian mereka cukup untuk meningkatkan kekuatan tim mereka ke tingkat yang sama sekali baru.
Faktanya, bahkan dalam pasukan perburuan iblis tingkat komandan, ksatria yang bisa mengenakan seluruh set brilian seperti Long Hao Shen sangat langka. Itu belum lagi tim yang masih di kelas umum. Menukar poin kontribusi mereka untuk peralatan akan sangat meningkatkan kemampuan bertahan mereka di medan perang. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan di pagi hari keempat, pasukan perburuan iblis berkumpul di pintu masuk villa mereka, memiliki 42 gerbong menunggu mereka. Sebagian besar gerbong diberi nomor. Di antara mereka adalah 4 kelas prajurit, 9 kelas umum, 22 kelas komandan, 4 kelas raja, dan 3 gerbong yang tidak bernomor. Sebanyak 42 pasukan perburuan iblis yang bertindak bersama selama misi ini adalah kesempatan yang sangat jarang terlihat di aliansi kuil. Itu tidak kurang dari 252 elit aliansi. Dan mereka semua adalah pembangkit tenaga yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka dalam perang melawan iblis di tengah medan perang. Gerbong ditempatkan sesuai dengan penomorannya sendiri. Sampai sekarang, mereka masih tidak tahu misi seperti apa yang mereka panggil. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka menuju ke jalur Gunung Kota Selatan, yang terletak di wilayah di bawah yurisdiksi kuil imam. 42 pasukan perburuan iblis itu akan bertindak bersama dengan sekelompok elit yang secara langsung berada di bawah aliansi, berjumlah 5.000 secara total. Dan karena mereka dikirim oleh 6 kuil besar, tidak perlu meragukan kekuatan mereka. Di antara mereka, kuil ksatria mengirimkan pasukan bantuan terbesar, yang mencakup tim yang terdiri dari total 100 ksatria kuil yang dipimpin langsung oleh ksatria suci Han Qian, dan melibatkan 7 ksatria suci. Lebih menakutkan, semua ksatria kuil dari kelompok ini adalah ksatria lapis baja Yayasan Mithril, inti sebenarnya dari elit kuil ksatria. Dari sini, skala krisis yang dihadapi jalur Gunung Kota Selatan, dapat dinilai. Kepala Saint Knight Kuil Ksatria, Han Qian juga komandan operasi ini. 42 pasukan perburuan iblis dan pasukan 5.000 elit dari 6 kuil besar dikerahkan, mematuhi perintahnya. Long Hao Shen dan rekan-rekannya sedang duduk di kereta yang ditandai dengan Jenderal ke-21. Perintah yang mereka terima sejauh ini sederhana, berangkat ke jalur Gunung Kota Selatan dan mengikuti arahan pemimpin tim. Rincian konkret dari misi perang akan diberikan setelah tiba di jalur Gunung Kota Selatan. Karena kota suci berada di pusat aliansi Tempe, jarak ke jalur gunung sangat kecil. Maju dengan cepat, bahkan tidak butuh 1 hari untuk bala bantuan tiba pada jarak 50 km dari jalur gunung Kota Selatan. Namun, tiba di sana, suasana di antara seluruh bala bantuan segera berubah serius, karena bahkan pada jarak 50 km, mereka sudah bisa melihat asap yang mengepul, datang dari arah jalur gunung Kota Selatan. Saint Knight Han Qian segera bereaksi dengan mengirimkan perintah untuk menuju ke sana dengan kecepatan penuh. Sementara itu, resimen ksatria kuil, serta 4 regu perburuan iblis kelas raja, dan 3 regu perburuan iblis dari kelas yang tidak diketahui meninggalkan kereta mereka dan berangkat dengan kecepatan penuh menuju gerbang kota selatan. Dari jendela, Long Hao Shen melihat sekitar 20 sosok meninggalkan 7 gerbong dengan kecepatan kilat. Semuanya setidaknya berada pada langkah ke-7 kultivasi. Dari jauh, Long Hao Shen hanya melihat bayangan seperti hantu dari 6 orang dari kereta di depan. Sima Xian mengepalkan tinjunya dengan wajah bersemangat. Jelas, dia adalah pecinta perang yang cenderung otentik. Karena kemajuan yang mendesak, seluruh perjalanan dihabiskan dengan semua orang masih di gerbong mereka, mengalami kesulitan untuk menahan diri. Ini terutama terjadi pada Sima Xian yang baru saja mendapatkan bola cahaya energi dan telah menahannya untuk waktu yang lama. Dia hanya mencobanya sekali, melawan Long Hao Shen. Kemudian, Sima Xian mengayunkannya dengan rantainya, benar-benar mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari bola energi cahaya sementara Long Hao Shen mengandalkan perisai suci yang cemerlang. Meskipun dia telah menambahkan obstruksi surgawi ke teknik perisai suci, dia hampir tidak berhasil memblokirnya. Tetap saja, dia telah didorong mundur 6 langkah, hampir jatuh, dengan kedua lengannya sakit karena shock. Tentu saja, setelah serangan seperti itu,
Sima Xian akan membutuhkan waktu untuk menyimpan lebih banyak kekuatan jika dia ingin meluncurkan pukulan lain dengan kekuatan yang sama. Alasan mengapa dia bisa menunjukkan kekuatan seperti itu adalah karena kelainan dari bola cahaya energi. Itu bisa langsung meletus dengan kekuatan besar karena kemampuan tambahannya Crux, yang merupakan bagian tak terpisahkan darinya. Di dalam Energetical Ball of Light adalah susunan magis yang dapat menyerap esensi cahaya di sekitarnya melalui kristal ajaib. Dengan demikian, kemampuan menghancurkan ini bahkan tidak membutuhkan Sima Xian untuk menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk mempertahankannya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Crux benar-benar dapat dikombinasikan dengan teknik Ripples of Light yang diciptakan sendiri oleh Long Hao Shen. Meskipun kedua belah pihak menggunakan teknik ini, bahkan Long Hao Shen hampir tidak dapat menahan kombinasinya dengan Crux. Sejak pertandingan ini, Sima Xian selalu bersemangat, ingin mencoba senjata baru ini melawan iblis. Dia telah jatuh cinta yang mendalam dengan bola cahaya energi ini. Jika bukan karena ruang terbatas di dalam kereta, dia mungkin tidak akan menahan keinginan untuk memegang benda emas yang membengkak ini di tangannya. Han Yu bertanya kepada Long Hao Shen, Kapten Long, menurutmu berapa tingkat pasukan pemburu iblis yang ada di 3 gerbong yang tidak bernomor itu? Long Hao Shen menjawab, mereka seharusnya berada di kelas kaisar. Han Yu kemudian bertanya dengan penuh semangat, tidak bisakah mereka berada di kelas berjudul? Sama seperti 6 tetua maha kuasa yang sebelumnya kita temui di Exorcist Mountain Pass. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, ini sangat tidak mungkin. Lin Xin berkata di sisinya, ini agak mustahil. Berjudul Demon Hun Squads tidak menerima misi dari aliansi, dan merupakan pahlawan aliansi terbesar dalam hal kontribusi. Mereka juga tidak tinggal di kota suci. Anggota skuad perburuan iblis berjudul harus berada pada langkah kultivasi ke-9, tetapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak harus dimiliki oleh regu perburuan iblis berjudul. Dari sudut pandangku, pasukan perburuan iblis yang bepergian dengan 3 gerbong itu seharusnya berada di tingkat kaisar. Hanya saja mereka akan memiliki kekuatan yang berbeda. Kereta di depan sangat mungkin merupakan pasukan pemburu iblis yang terdiri dari 6 pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9. Wang Yuan mengangguk, saya setuju dengan obat-obat bro. Mempertimbangkan kekuatan kita seharusnya tidak menjadi bagian dari kekuatan utama, tapi mungkin kekuatan cadangannya. Kami hanya akan membunuh sebanyak yang kami bisa. Kecintaan gadis ini pada perang tidak kalah dengan cinta Sima Xian. 1 jam kemudian, pasukan bala bantuan akhirnya mencapai jalur gunung kota selatan, dan Long Hao Shen mengerti untuk keadaan darurat macam apa aliansi telah mengirim mereka semua. Di tengah asap tebal, aroma darah keluar dari segala arah, dan tepat setelah turun dari kereta, Long Hao Shen langsung terkejut. Itu karena dia melihat dengan ngeri total 12 pilar cahaya tebal di langit. Sebenarnya ada 12 dari 72 dewa iblis yang hadir di medan perang ini. Dari dalam asap tebal yang membubung dari jalur gunung kota selatan, suara pertempuran yang memekakkan telinga bergema. Pertempuran tampaknya telah memasuki kota selatan ini, yang pertahanannya sepertinya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Untuk sementara bertindak sebagai komandan, Han Qian segera mengirimkan perintah untuk semua pasukan pemburu iblis untuk bergabung dalam pertempuran, dan berbagai komandan dari 6 kuil besar memimpin pasukan mereka, memasuki jalur gunung kota selatan. Mungkin ini karena Han Qian sudah memimpin tim bala bantuan sebelum ini, gerbang kota terbuka lebar. Bersiap untuk masuk ke kota, Long Hao Shen tiba-tiba dipanggil. Hao Shen, Luxi, Lin Xin, dan sisa dari 22 kelas umum Demon Hun Squad bergegas, bergabung dengan kelompok Long Hao Shen. Bukan hanya mereka, pasukan perburuan iblis kelas 2 prajurit yang dikomandoi oleh Yang Wenzhao serta pasukan perburuan iblis kelas 3 prajurit yang dikomandoi oleh Duan Yi semuanya datang untuk bergabung dengan mereka. Luxi yang tercepat, langsung menyapa Long Hao Shen, Hao Shen, kita sudah terbiasa bekerja sama, bagaimana kalau berkolaborasi lagi kali ini? Kami akan sepenuhnya mematuhi perintah Anda, benar-benar melaksanakan semua perintah Anda. Suaranya tidak keras, tetapi sangat tegas dan tegas. Sikapnya yang melekat pada kelompok mereka berbeda.
Yang Wenzhao dan Duan Yi datang dengan langkah besar, dan Yang Wenzhao berbicara lebih dulu, Hao Shen, 4 kelompok kami adalah pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk, dan situasi di dalam kota pegunungan selatan tidak terlalu jelas. Kami sangat mungkin akan bertemu dengan musuh yang kuat. Bagaimana kalau berakting bersama? Duan Yi juga mengangguk, menyatakan persetujuannya dengan Yang Wenzhao. Sebagai ksatria baru yang paling berbakat dari kuil ksatria, mereka secara alami cerdas, dan meskipun mereka tidak memahami dengan jelas sifat misi pertama yang diselesaikan oleh kelompok Long Hao Shen, dengan status Yang Wenzhao sebagai cucu dari kepala aliansi kuil. Tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit telah mengikuti Long Hao Shen selama misi yang mereka selesaikan. Ketika mereka melihat kata-kata Jenderal ke-22 di kereta mereka, Yang Wenzhao dan Duan Yi benar-benar terkejut. Apa trik sulap ini? Kelompok Long Hao Shen memiliki sejumlah besar poin kontribusi dari periode tes, tapi bagaimana dengan kelompok Luxi? Yang Wenzhao bahkan mendengar bahwa kelompok Luxi memerintahkan sejumlah pil roh kudus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika Yang Wenzhao dan Duan Yi tidak bisa menebak bahwa ini ada hubungannya dengan pasukan Long Hao Shen, mereka akan bodoh. Sekarang, menghadapi situasi yang tidak jelas di jalur gunung kota selatan, mereka mengingat kinerja luar biasa Long Hao Shen selama periode pengujian dan, setelah mempertimbangkan dengan cermat, memutuskan untuk memimpin tim mereka ke sisinya.